Ini saya perlihatkan dulu hasil Anda ya. Ini ada 3 pertanyaan yang banyak banyak yang keliru ya. Ini hasil Anda 24 ini siapa? Umu Afifi. Eti, Bu. Oh, oh iya. Oke. Jadi nilainya seperti ini. Ini Bu Dokter Satya, Bu Christine harus banyak belajar lagi ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari yang sudah dikerjakan tadi. Ada, Bu. Iya, sebentar-sebentar ya. Yang nomor berapa saya lupa ya. Tadi ada yang harusnya tonifikasi, cuma di situ nggak ada jawaban tonifikasi. Apa ya? Kelemah apa? Pokoknya defisiensi. Cuma di situ jawabannya semua kayaknya sedasi. Ya, oke. Sesi Baik, 4 atau ya, kita mulai dari awal lagi ya. Jadi yang pertama tadi, Anda kalau baca kan tidak kesemuanya harus dibaca ya. Dibaca clue-cluenya saja. Jadi anak 3 tahun belum bisa berjalan, berarti dia kan delay. Kemudian belum bisa berbicara, 4 ekstremitas spastik, diagnosa medisnya CP. Karena ciri-ciri CP itu kemampuan berdasarkan usia, dia harusnya 3 tahun sudah bisa jalan. Kemudian gerakannya juga dia terlambat, dan gejala pendukung lainnya. Jadi belum bisa bicara dan seterusnya. Clear ya, tadi yang ini bisa semua toh? Oke, kemudian pasien 45 tahun nyeri buang air kecil. Warnanya merah keruh, selaputnya kuning kuning lengket dengan otot lidah merah, nadinya slippery. Kombinasi titiknya, jadi dia ada lembab panas di jauh bawah. Kemudian eh, kita di pilihannya tadi REN 3, Chongqi dan SP9 Yingling Chuan. Ini karena Chongqinya itu titikmu depan dari kandung kemih. Kemudian bisa juga Pangkwangsu BL27 atau SP6, SP9 bisa LI11 atau LI4. Jadi kalau tadi dari pilihannya yang ada ini ya, Chongqi sama Lingchuan, yang Lingchuan RN3 dan SP9. Nah, ini pasien nyeri menstruasi. Jadi cluenya nyeri menstruasi, darah merah bergumpal, kemudian warna biru di tepi lidah khas ya. Darah merah bergumpal, warna biru itu stagnasi ya, stagnasinya. Kemudian titik yin, menstruasi berhubungan dengan liver. Jadi stagnasi darah di liver, titik yin-nya liver 3 atau Taichung. Letaknya di antara metatarsal 1 dan metatarsal 2. Kemudian pasien 48 tahun, batuk kurang dari 1 tahun. Batuk
kemudian berdahak, kemudian otot lidahnya pucat dengan selaput putih tebal. Anjurannya, karena dia ada akumulasi lembab di paru dan defisiensi C-limpa ya. Jadi karena limpa hubungannya dengan pilihannya tadi, itu makanan yang manis. Jadi makanan yang menghasilkan lembab atau phlegm. Ada pertanyaan atau ada koreksi? Ibu izin Bu, tadi saya belum begitu nyimak Bu. Yang nomor Ah, 1, 2, 3 apa ya Bu jawabannya tadi Bu, izin Bu? oh, waduh. Kalau yang nomor 2 kan CP ya Bu. Nomor Nah, 1 apa tadi ya Bu? nomor satu, nomor dua CP ini nomor satu. Titik yen kan. Jadi eh, ini kan yang nomor satu ya. Titik Iwan ya Bu. Iya titik yennya. Kan titik yennya berarti tadi saya langsung kedua ya. Bengkak, sorry. Iya nomor 1 belum tadi Bu. Bengkak kedua kaki. Bengkak kedua kaki, kemudian rasanya tebal, selaput. Nah ini cluenya selaput lidah putih tebal di pangkal. Pangkal ini kan letaknya ginjal ya. Jadi titik titik yennya, titik yennya itu eh, titik yen dari ginjal itu pada KI cekungan 3 antara ya Bu. ya ya. Tuh. Jadi lihat clue-cluenya aja, nggak usah semua dibaca. Nomor tiga tadi, oke, sudah ya tadi ya. Iya Bu. Nah, nyeri punggung 2 hari lalu, kemudian nyeri tekan pada para vertebra T9 sampai L1. Nah, ini karena kan dia tidak menjalar kemana-mana ya. Jadi ini kita pakai titik lokal antara T9 sampai L1. Pilihannya tadi BL18, BL20, dan BL21. Jadi tidak ada nyeri yang menjalar. Kecuali kalau nyeri menjalar, itu baru nanti ada yang apa namanya kandung empedu ya. Kemudian selanjutnya bersin. Keluhan sering bersin, terutama pagi hari dan terkena debu. Kalau bersin pagi hari, itu kan karena ke pagi hari dingin ya. Kemudian hidung sering buntu, mudah lelah dan mudah flu, wajahnya pucat. Jadi ini sindrom defisiensi yang atau eh, defisiensi Cilimpa yang diperburuk oleh faktor dingin. Jadi untuk anjurannya berarti menghindari makanan yang dingin. Kemudian batuk, batuk sputumnya kuning kental, sedikit bercak darah, tenggorokan kering, malas minum. Ini otot lidahnya merah. Sindromnya, jadi ini kan panas ya, panas kemudian dia batuk, jadi mengarah ke paru, jadi parunya panas, defisiensi yin paru. Jadi batuk dengan sputum kuning kental, kering dan bercak merah itu apa? Empty heat, kemudian tidak ada tidal fever ya. Demam sore hari itu defisiensi yin. Jadi defisiensi yin di daerah paru. Kemudian selanjutnya bengkak kedua kaki, sesak nafas bila berjalan. Kemudian nadi lemah pada cun kiri. Itu apa itu?
ujung lidah lancip dan pucat. Nah, ini letaknya jantung ya, bengkak kedua kaki, sesak nafas, kemudian nadi di jun kiri, ini gangguan dari fungsi jantung. Kelebihan berat badan, badan semakin berat dan malas, lidah gemuk, selapu tebal. Jadi ini ada lembab Plemdem. Jadi titiknya CV12 dan ST36. Sebetulnya bisa bisa yang lain juga ya. Jadi intinya karena dia Plemdem, jadi titik yang menghilangkan Plem itu apa saja selain ST36 ada lagi ya. ST40 bisa. Ya, Bu. Mm. Tapi kenapa kok dipilih ST36, Bu? eh Dikuncinya seperti itu ya. Tapi kalau saya milih bisa dua-duanya, bisa ST40 juga. Karena kan ini kan di pilihan lainnya kan ada BL40 juga, lah, Bu. Lah ya itu bisa bisa. Nah, maksudnya bagaimana kok kita itu berpikir Sebentar. bisa memilih ST36 itu, Bu? Itu bagaimana, Bu? Alur berpikirnya, Bu, sehingga kami itu nggak terkecoh, Bu. Bentar. ST36 fungsinya untuk apa? Jadi dia untuk lambung ya. Ini kan halo? Bentar. CV12 ini titikmu depannya apa? Lambung. Lambung. Lambung, Bu. ST36 juga lambung. Nggih. Kalau BL40 untuk apa? Untuk 40 ya. Untuk lembab. Itu BL40 itu poplitea ya, Bu. ST. Titik distalnya pinggang, ST Bu. buat Ya. lembab, Bu. Kalau ST. Kalau ST40 BL40 titik distal pinggang ya. Kalau ST40 Untuk untuk lembab eliminasi buang lembab. dahak. Eliminasi nah, lembab. jadi bukan jadi pilihannya bisa dua. Bisa ST36, bisa ST40. Harusnya jawabannya itu. Dan pilihannya Nah, maka ada kan yang seperti itu tadi. ada, Bu, pilihannya, makanya itu kita bingung. Ya, iya. Saya mau nanya alur berpikirnya bagaimana untuk yang membuat soal ini sehingga kita itu tidak terkecoh, Bu, karena ini kan film dem. Kalau secara umum ya ini. Nah, itu apakah Nyun Pangapunten dalam konteks ini itu menguatkan kan bisa ST juga, terus CV bisa ini juga lah, itu bagaimana, Bu, sehingga kami itu tidak terjerumus dalam jurang. Oke, kalau ini kebetulan yang buat soal bukan saya juga ya. Yang buat soal bukan saya. Kalau saya milih, itu pilihannya ada dua tadi CV12 Iya, Bu. dengan ST36 atau CV12 dengan ST40. 40. Ya, 40. itu pilihannya dua. Jadi nggak bisa disalahkan kalau milih yang satunya lagi. Ya, tapi dalam konteks soal ini kan kita salah, Bu. Yang Eh, benar yang A ya. ya, Kalau kita memilih yang ST40, Bu, berarti kan harusnya dalam konteks soal ini kita kan harusnya benar. disalahkan. Ya, harusnya benar sih. Ya nanti bisa bisa di bisa di apa? Kalau Anda di Ukom itu bisa masuk berita acara sih. Ya. Jadi kalau masuk di berita acara itu ada poinnya juga. Jadi ada koreksi untuk soal ini gitu. Oke. Saya tadi baca juga loh. Ini pilihannya kok dua ya. Oke, lanjut ya. Yang penting Anda paham prinsipnya sih. Baik, Bu. Makasih, Ya. Bu. Oke. Kemudian ini sakit kepala terutama bagian puncak disertai kaku kuduk, sulit tidur, dada berdebar-debar. Kemudian ini mudah tersinggung.
Mudah tersinggung ini khas ya. Mudah marah, mudah tersinggung itu apa? Liver. Liver ya. Liver ya. Ya. Kemudian tepi otot lidah. Nah, tepi otot lidah juga areanya liver. Kemudian selaput putih agak tebal di lidah tengah itu apa? Limpa ya. Tapi lebih ke siapa ya? Bu Kobi nggak bisa kedengeran suaranya? Ya, tadi nggak bisa, terus ini saya keluar baru masuk ulang Zoom bisa. Oh ya, oke. Tadi nggak tahu kenapa kok kayak berhenti gitu tuh, Bu. Jadi saya kira belum mulai dari tadi. Ya, oke. Jadi kemudian titik anak. Titik anak yang sesuai dengan prinsip pusing ya. Ini jawabannya liver 2. Jadi menunjukkan pada ekses pada liver. Jadi titik anaknya ini. Kemudian tenggorokan kering, mulut kering, batuk kering, lengket dan sulit dikeluarkan. Lidahnya merah, khas panas ya. Nadi cepat lemah dan lain-lain. Kemudian kombinasi titik akupuntur. Jadi ini sindrom defisiensi yin paru. Titiknya ini kan yang ada titik parunya itu pilihannya nih ya, IC dan KI 6. Lanjut, nyeri abdomen bawah berkurang setelah dihangatkan. Berarti kondisinya dingin ya. Menstruasi sedikit, warnanya ungu disertai gumpalan, ekstremitasnya dingin. Kemudian takut dingin. Metode terapinya akupuntur jelas, dan karena dia ini sindromnya nyerinya berkurang setelah dihangatkan, kemudian ekstremitas dingin, takut dingin, ditambah dengan moksa. Kemudian lanjut kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan, titik untuk mengusir lembab, ininya enggak usah dibaca. Jadi kelebihan berat badan, ininya titik untuk mengusir lembab, ST40 atau Feng Long. Anda nanti kan cuman punya waktu 1 menit per soal ya. Jadi pandai-pandailah membaca soal. Keluhannya nyeri saat menstruasi. Darah menstruasinya hitam bergumpal-gumpal, berkurang setelah gumpalan darahnya keluar. Gambaran lidahnya. Jadi darah hitam bergumpal itu khas stagnasi ya. Jadi otot kondisi lidahnya itu ada bercak biru keunguan. Jadi menandakan adanya stagnasi. Kemudian lanjut, sulit tidur dan panas di daerah dada. Kemudian wajahnya merah, otot lidah merah tua, panas ya. Nadi cepat dan kuat. Jadi sindromnya ini karena sulit tidur, panas di daerah dada, wajahnya merah juga. Jadi api jantungnya berkobar. Hubungannya dengan tidur, dan biasanya kan kalau wajah merah itu jantung ya. Kemudian batuk, putumnya kuning, kental, ada bercak darah. Jadi sputum kuning kental itu panas ya. Kemudian rasa panas pada telapak tangan dan kaki, sindrom yang sesuai, jadi defisiensi yin paru. Karena eh, eh, dia panas di batuk ya, batuk paru, sputumnya kuning, jadi dia panas, berarti yinnya dia kurang. Ekses yang atau defisiensi yin.
Kemudian, saya terlalu cepat enggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Enggak, Oke. Bu. Hidung tersumbat, kemudian ingus kental dan sedikit, lidah merah selaput tipis, nadi cepat. Prinsip terapi untuk sesuai dengan teori 5 unsur. Jadi ini paru ya, keluhannya paru. Paru atau logam ini defisien. Jadi eh, unsur tanah bagi ibu harus ditonifikasi. Oke. Kemudian batuk, sputum kuning kental, sedikit bercak darah. Titik yingnya, jadi defisiensi yin paru tadi, itu titik yingnya Lu10. Kalau ini sudah paten ya. Kemudian lanjut, BAB sering 3 sampai 4 kali cair, 2 hari sebelumnya kehujanan. Kemudian nyeri daerah perut sindromnya. Jadi eh BAB BAB-nya cair dan kehujanan. Jadi sindrom dingin lembab menyerang limpa lambung sehingga terjadi diare. Sindrom dingin lembab. Nggak ada jawabannya, Bu ya. Kalau yang barusan itu di pilihannya. Ada sih, sebentar, sebentar, sebentar. Saya nggak hafal nomor berapa tadi ya. Nggak ada Itu nomornya ya. nomor, oh iya nggak ada nomor. Bentar, saya lihat di soal aslinya ya. Ya. Pertanyaan apa tadi? BAB, BAB. Empat puluh dua tahun ya. Ada pilihannya. Lembab dingin di usus besar. Mana tadi ya? Sorry, sorry. Ini karena nggak ada apa namanya nomornya. Jadi saya lihat lagi tadi naik turun. Nomor 21 ya. Mungkin ya, nggak hafal nomornya. Nomor 21, Bu. Jadi lembab lembab dingin di limpa lambung usus besar. Hmm, bentar. Duh, hilang banget.
Mana tadi? Oh ini. Oke. Jawabannya lembab dingin di usus besar di soalnya tadi ya. Iya, Bu. Bisa bisa sih sebetulnya. Lembab dingin di usus besar. eh limpa lambung juga juga bisa sih. Tapi tidak ada pilihannya ini ya. Ini karena dia BAB, jadi si pembuat soal milihnya yang di usus besar. Tapi memang lembab lembab dingin juga. Oke, lanjut ya. Telinga berdenging, kemudian rambut rontok, lutut lemah, khas itu ginjal ya. Kemudian nyeri perut bagian bawah, lidah ungu, nadi seperti senar. Nah, ini stagnasi lidah. Jadi clue-nya di lidah ungu nih, stagnasi darah. Kemudian lanjut, berat badan berlebih, gemar mengkonsumsi gorengan dan makanan bersantan, fesesnya lembab, eh, otot lidah gemuk, tapak gigi bagian tepi. Tapak gigi itu limpa ya. Berat badan berlebih, dia suka makanan. Ini kan menyebabkan phlegm ya, fesesnya lembab. Jadi unsurnya tanah, limpa lambung. Kemudian lanjut, keluhan nyeri pinggang bawah, rasa dingin pada tungkai bawah sejak 6 bulan. Nafsu makan turun. Berkurang apabila minum hangat. Kemudian, jadi ini kondisinya, kalau pada pemeriksaan lidah, ini kan selaput lidah gemuk, pucat, bekas gigi, itu defisien. Dingin, defisien. Dinginnya itu karena ini, informasi dari ini. Kemudian, gemuk, pucat, itu defisien. Terutama limpa ya, bekas gigi itu. Kemudian ini, kesemutan kedua kaki, mudah lelah, nyeri pinggang, selalu merasa lapar dan haus. Ini divisi apa namanya? Diabetes khas ya. Kemudian dari anamnesa diberikan obat penurun gula darah, glukosa darah. Kemudian pada pemeriksaan otot lidah merah tanpa selaput. Jadi kondisi ini kondisi defisiensi yin. Defisiensi yin ginjal dengan tanda defisiensi yin menyebabkan panas sehingga mengkonsumsi cairan akibat diabetes tadi. Dan lanjut, ini nyeri pinggang bawah, kelemahan pada dan rasa dingin, berkurang minum hangat. Prinsip terapinya, jadi menguatkan organnya ini ditambah mengusir dingin. Jadi limpa ya, jadi defisiensi yang limpa dan ginjal. Dan karena dia gejalanya itu, sindromnya itu sindrom dingin, jadi dia mengusir dingin. Menguatkan organnya dan mengusir dingin. Kemudian batuk disertai dahak putih dan kental, pucat. Jadi ini khasnya ada phlegm ya.
Jadi mengusir flem untuk pilihannya. Jadi flem dem di paru kemungkinan berhubungan dengan cilimpa. Khasnya limpa kan flem ya. Kemudian ini telinga berdenging, rambut rontok, mudah lupa, dan seterusnya kombinasi titiknya. Karena dia defisiensi ginjal, titiknya ini. Pilihannya banyak tadi ya, tapi yang cocok ini, Taisi dan Mingmen. Kenapa? Nih, susah tidur karena sering bermimpi. Jantung ya. Titik akupunturnya berdasarkan teori ibu dan anak. Jadi yang cocok HT9 ini merupakan titik jingwel dengan unsur kayu pada meridian jantung. Jadi karena kayu itu ibu dari api. Ada pertanyaan sampai di sini. Tadi ada soal yang kelewatan enggak ya? Ya karena enggak ada nomornya, saya sendiri juga bingung. Di slide satu-satu lagi boleh nggak Bu izin? Bentar, bentar. Tadi kayaknya ada yang terlewat deh. Tadi ada yang belum punya anak tadi mana ya? Hmm. Ini kelihatan ya? Saya buka gini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Yang banyak salahnya kita di mana, Bu, dia tadi? Ketika di soal apa? Ini. Pasien 30 tahun datang dengan keluhan kelebihan berat badan. Malas nafsu makan, ini kombinasi titiknya. Mungkin tadi yang anu itu ya, apa mesti 36 ya. Kemudian ini batuk dengan sputum kuning, kombinasi titik akupuntur. Ini kan lembab, sorry, panas. Ada panas ya. Kemudian ini juga Beratnya masih sama tadi, Bu. apanya? Beratnya nggak berubah ya? Enggak. Hmm. Oh, sorry. Makanya saya tanya, kelihatan enggak? Kelihatannya itu tadi, Bu. Saya aja bingung kok Pak Eko kelihatan. Ini ya, ini yang banyak banyak salah. Tiga ini. Oke, Yang ada pertanyaan.
Yang soal ini nih Bu, dia nomor 2 tadi, nomor eh, yang apa cerebral palsy apa tadi loh. Kenapa? Sipi banyak yang benar kok. Oh. Sipi banyak yang benar kok. Nah ini yang saya kurang paham Bu dia. Kenapa? Sipi tadi. Bentar. Bu Setio jenengan 28 loh nilainya. Iya tertinggi itu. Masya Allah. Yang ini ya. Kenapa? Iya. Jadi ciri khasnya cerebral palsy itu dia kemampuan berdasarkan usianya itu tidak sama. Harusnya 3 tahun kan sudah bisa jalan. Kemudian kemampuan gerak dan ototnya. Jadi ada spastik. Spastik itu kaku ya. Pada keempat ekstremitas. Kemudian dia belum bisa bicara. Tuh. Bedanya dengan yang jawaban satunya tadi yang ada beberapa yang menjawab juga apa retensi apa mental Retardasi Oh, mental itu beda. Retardasi mental itu, kalau retardasi mental itu, bentar. Apa ya di sini? Mental kayak semalam Bu Perkembangannya Rizky. lambat kalau retardasi Tadi. Kalau mental. retardasi mental itu lebih ke IQ-nya ya, Bu ya. oh Perkembangannya lambat, nggak sesuai IQ-nya. usia IQ-nya. Retardasi mental ini itu kemungkinan dia bisa jalan, kemudian bisa ngomong, tapi dia apa namanya, kemampuan Lambat, Bu. berpikirnya yang kurang. Jadi kalau retardasi mental itu kemampuan berpikirnya yang kurang. Kalau berarti autis, kognitifnya ya. ya. Kalau autis itu jelas ya dia tidak bisa Ya, fokus. ya nggak fokus nggih. Ya, kalau ADHD itu dia masih bisa fokus, tapi biasanya hiperaktif ya memang Oh, nggih. hiperaktif. Tuh. Jadi beda retardasi mental itu lebih ke yang namanya mental ya. Dia lebih ke Mentalnya ya. berpikir iya. Kalau cerebral itu kan otak. Palsy itu Oh, otaknya ya. lemah. Jadi dia perkembangan baik motorik, kemudian apa speech-nya Dan- juga oh delay ya. semua. Oh. Makasih Bu Dia. Ya, ada lagi? Budia izin Eh, disebut lagi ya, soalnya dari awal Budia. Tadi kurang menyemak tadi, telat masuk. Bu Dia, Biar izin izin pelajaran di kita. ini aja Bu, jawabannya Bu, nomor 1 apa gitu Bu, Iya. nomor 2 apa, biar Ya. persamaan sama jawaban kita Bu. Nah, sama ini kenapa nggak milih yang lainnya gitu loh Bu Dia. Maksudnya ya kan ketika Udah ada dibahas Bu Setio udah dibahas dari ada tadi di oh, udah. ada di sini toh di PowerPoint saya. oh. Iya Bu, per slide boleh Bu, izin Bu. Kan ada Atau anu mungkin nanti atau ada mungkin ad- dibagikan juga boleh Bu. ada rekamannya toh. Oh iya Ada ada rekamannya rekamannya toh. ya. Iya Bu, Ada oke yang Bu, izin rekam Bu. toh. Iya Bu, iya Bu. Benar. Iya. Hmm. Oke. Eh, jadi sudah bisa merasakan toh rasanya mengerjakan seperti apa yang harus jadi nggak semua soal itu harus semua dibaca, tapi clue-cluenya aja, clue-cluenya aja yang dibaca. Kalau kalau saya biasanya saya baca soalnya pasien datang dengan keluhan, kemudian pertanyaannya, baru tengahnya saya baca gejalanya apa saja sih. Jangan-jangan kayak tadi pertanyaannya banyak, kemudian apa di bawah berdasarkan lidahnya ini gejala apa. Nah itu kan kita rugi ya sudah baca banyak. Ternyata yang ditanyain cuma lidahnya toh. Jadi harus pakai trik juga untuk
membaca soal. Ya. Kemudian Anda nanti kan juga OSCE ya. Iya, Bu. Kalau Anda nanti masuk di ruangan OSCE, Oke. semua peralatan yang ada di ruangan itu semua bermanfaat. Jadi jangan sampai ada yang Anda tinggal. Jadi kita nggak mungkin eh, pakai gimmick ya. Jadi misalnya ada tensimeter, kemudian ada apa? Ada jarum, ada apa macam-macam, semua itu kepake. Clue-nya itu. Jadi harus dipakai, Bu ya. Iya. Berapa menit Bu biasanya? Jadi kita menyesuaikan. Kalau nggak salah 10 menit sih. Per station 10 menit. Lebih Ada susah. pakai elektroakupuntur nggak Bu? Pakai es nggak? Waduh, saya sendiri aja nggak tahu soalnya. Kalau Kita misalnya yang di kalau misalnya kita di yang ES, menguji, kita yang ya, menguji itu juga tidak tahu soalnya. Jadi kita tapi baru tahu soal setelah kita berapa menit ya sebelum. Jadi sebelum Anda masuk, kita masuk dulu. Itu baru kita tahu soalnya. nggak, maksud aku kalau misalnya di ES ya teori kita mesti ES pasien ini 20 menit gitu, tapi kan waktu di ruangan cuma 10 menit, jadi gimana Bu? Oh, enggak perlu. Kayak Anda ujian praktek itu ya. Itu pokoknya Anda kayak moksa juga misalnya. Harus moksa sekian menit dan seterusnya. Tidak perlu. Pokoknya yang penting Anda bisa mulai dari mana dulu. Misalnya menyalakan ES. Itu mulai dari misalnya dicolokkan dulu. Kemudian dipasang apa elektrodanya. Kemudian apa di-on-kan dulu dan seterusnya. Pokoknya Anda sudah bisa melakukan itu, tidak harus 20 menit, karena waktunya cuma 10 menit. Kemudian kalau Anda harus harus nulis juga kan nggak nututi. Jadi yang penting sudah melakukan itu, ya sudah. Jadi demo aja. Simulasi gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Itu kan simulasi aja memang. Terus alat ES yang dipakai yang disediakan merek apa Bu? Siapa tahu ntar ada merek yang nggak pernah saya lihat gitu, bahasanya Cina gitu, nggak ngerti tombol-tombolnya artinya apa. Ya enggak lah, ya alat yang kita punya sih. Kalau misalnya pakai es, ya alat yang kita punya. Oh, alat yang ada di kampus gitu ya dipakai ya. Iya, ya. Kan Oh, berarti memang memang dari kita juga. oh, oh. Berarti Huato Bu, atau yang itu apa sih satu lagi yang model jadul itu? Nggak tahu saya. Yang nyiapin bukan saya. Yang di kampus tuh modelnya manual apa anu Tom? Apa Maksudnya sudah digital toh? apa toh? Apanya? Manual E- digital. ES. Lo ES-nya kan ya yang itu yang kemarin waktu Anda praktek di kampus itu. Jo manual apa anu toh? Wato Apa itu. digital toh? Wah, Di toh di kayaknya di Bu. di kampus tuh seingat aku Huato baru beli cuma punya satu. Terus yang sisanya sih yang model lama Bu, yang merek Cina itu Oh apa ya, sih? Aku lupa mereknya, yang finalnya yang bentuknya model kotak, lama, yang yang model trapesium itu loh. malah aku nggak paham titik-titiknya apa Loh, kalau geser-gesernya. kalau titiknya kan ya Nggak maksudnya itu loh Bu, apa frekuensi dan apa itu karena sistem digital saya itu nggak paham enggak sih, kalau digital pengertiannya nggak itu. ada yang digital semua toh. Kan semua Oh ya, pakai pakai tombol. putar itu ya, yang manual itu ya. Iyalah, kita nggak punya yang digital, Bu. Oke, kalau digital saya nggak paham ini harus ditekan yang mana Bu? Harus berapa intensitas dan frekuensinya nggak paham itu Bu aku. Iya. Oke, jadi nanti tanggal 26 ya. 26 yang Ya. Anda CBT, kemudian 27 yang OC. Nah, terus kita Udah. tuh ke kampusnya kapan ya Bu? Untuk kita perlu minta tanda tangan ke dosen apa gimana Bu untuk itu? Untuk Maksudnya apa? kalau TA. ya, Sesudahnya aja, sesudah
Sesudah ujian baru ke Berarti kampus. 26 itu ya karena ujian teori kan makan waktu berapa jam aja kan Bu, sisanya kan kosong ya. Kita ke kampus ya. Anda sisanya kosong, tapi kami nguji toh. Oh, lah adalah Kami kan nguji sampai sampai berapa sesi ya itu ya? 4 sesi kalau nggak 27. salah. Sampai sampai 4 sesi kan? Jadi lima orang maju-maju gitu. ya yang 26 tuh kan CBT kan setelah CBT kan ada waktu kan Bu. Oh ya, habis CBT ada waktu. Tapi CBT selesai jam berapa? Ya kalau kalau misalnya mulai jam 8 pagi paling sebelum jam 12 sudah selesai kan Bu. Oh ya, Kalau telat pokoknya kami di kampus sampai jam 2. Jadi kalau hmm. misalnya memang masih ada waktu, ya monggo silahkan. Nah, selain itu kan kami tidak punya waktu karena 27 kan otomatis dari pagi sampai sore ya Bu. Iya, Kan betul. ya, 28 kita udah pulang lagi. Nggak pengen jalan-jalan dulu. Aduh, udah seminggu Bu, saya berangkat dari Senin Bu. Oh, iya. Mm-mm. Senin kalau misalnya memang anu ya enggak apa-apa sih ke kampus. Cuman mungkin Sampai sampai apa Pasar Turi itu jam 1. Nanti kampus sudah oh, tutup. iya sih. Iya. Hari Selasa libur. Iya, masalahnya itu. Iya. Anda apa Kalau namanya? enggak Jumat pagi kita keluar dari hotel terus langsung ke kampus, habis itu dari kampus ke anu ya bawa koper langsung dari kampus ke pulang-pulangnya itu ya Bu ya. Pulangnya kan siang untuk tanda tangan. Jumat. Kan itu ujiannya Rabu Kamis. Iya. Anda pulang Jumat. Iya, kalau Rebu kita usahakan setelah ujian itu, kalau enggak Jumat pagi kita ke kampus ya Bu. Terus siangnya Monggo, pulang. silakan, silakan. Insya Allah saya ada kok. Kalau saya loh ya. Kalau yang Bu Ivon nggak tahu. Mungkin kita harus tanda tangan, enggak tahu pihak yang ngeprint udah selesai apa belum juga itu. Ah, itu nggak tahu. Ya, Ya, nanti Bu. anu koordinasi sama bagian pendidikan aja ya. Nah, iya Bu. Kalau masalah TA-nya. Ya. Ya. Nanti itu ada briefingnya nggak, Bu? Dia. Nah, itu tadi ada. Tadi saya Di hari apa? Maksudnya di tanggal 25 atau ya pagi tanggal 26 itu? saya nggak tahu. Panitia yang lebih paham ya. Kan panitianya dari kolegium soalnya. Bukan dari bukan dari kampus, tapi dari kolegium nanti dikumpulkan bareng-bareng. Atau nanti tunggu aja jadwalnya ya. Diumumkan Mbak Sunti nanti. Oke. Ya. Oke, ini yang tadi nilainya masih kurang-kurang di anu ya, di belajar lagi. Yang mana Bu? Saya belum tahu Bu. Nilainya yang Ah, kurang. oke, tadi nilainya bentar. Hmm.